Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Giusti Raja dengan NIM 2022 101 103 11100. Saya merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari buku Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, karya Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SHLLM. Terbit pada tahun 2019 oleh Prenada Media Group. Jadi, di kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas itu ruang lingkup viktimologi, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek ekonomi korban. Topik ini sangat penting karena dalam sistem hukum pidana kita selama ini, perhatian terhadap korban seringkali terpinggirkan. Fokus utama lebih banyak diberikan kepada pelaku dan penegakan sanksi, sedangkan korban hanya dianggap sebagai alat bukti. Miris bukan? Mereka yang dirugikan, tapi sistem peradilannya lebih berfokus ke pelaku. Gitu. Jadi, melalui viktimologi ini, kita diajak untuk melihat korban sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabatnya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita itu tahu tentang apa itu sih viktimologi. Jadi secara etimologis, kata viktimologi berasal dari dua kata, yaitu victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, penyebab timbulnya korban, dan perlakuan terhadap korban dalam sistem peradilan. Menurut Romli Atmasasmita, viktimologi muncul sebagai reaksi atas ketimpangan fokus kriminologi yang selama ini hanya mempelajari pelaku kejahatan dan sebab-sebab kejahatan, tetapi melupakan penderitaan korban. Jadi di sini tuh kriminologi tuh hanya berfokus kepada pelaku kejahatannya, sementara kalau viktimologi dia tuh mau untuk membackup kriminologinya. Jadi viktimologi itu fokus terhadap korbannya. Oke. Dalam perkembangannya, viktimologi tidak hanya mengkaji korban dari segi hukum, tetapi juga meliputi dimensi psikologis, sosial, ekonomi, dan bahkan politik si korban itu sendiri. Tujuan utama viktimologi adalah memahami hubungan antara pelaku dan korban, mengetahui faktor yang membuat seseorang rentan menjadi korban, memberikan dasar ilmiah bagi perlindungan dan pemulihan korban, dan mendorong pembaruan sistem peradilan pidana agar lebih berorientasi pada korban. Victim Oriented Justice. Ruang lingkup viktimologi sangat luas. Namun dalam buku ini, Romli Atmasasmita menyoroti 3 dimensi penting dalam memahami korban, yaitu aspek psikologis, sosial, dan juga ekonomi. Ketiga aspek ini tuh merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena penderitaan korban tidak hanya bersifat secara fisik, tapi juga menyentuh batin, kehidupan sosial, dan kesejahteraan ekonominya. Baik, kita akan mulai dari aspek psikologis korban. Setiap kejahatan pada dasarnya menimbulkan efek traumatis. Dalam buku Romli Atmasasmita dijelaskan bahwa penderitaan korban tidak berhenti pada luka fisik, tetapi menjalar menjadi tekanan batin dan gangguan kejiwaan. Korban bisa mengalami rasa takut berlebihan, kecemasan akan keselamatan diri atau keluarganya, kemarahan atau dendam, depresi, bahkan gangguan kepribadian pasca trauma atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Reaksi psikologis ini tergantung pada beberapa hal. Yang pertama tuh ada jenis kejahatannya. Korban pembunuhan tentu memiliki dampak berbeda dari korban penipuan. Karena kalau dilihat dari bobotnya tuh juga lebih besar pembunuhan sih. Lalu ada hubungan korban dan pelaku. Jika pelaku itu adalah orang yang dekat dengan si korban, maka efek traumanya jauh lebih berat. Karena ya bayangin aja kalau teman kalian ngopi gitu tiba-tiba nikam kalian gitu kan, pasti kalian akan kayak trust issue gitu kan sama semua orang, kayak wah, teman yang aku percaya nih ternyata dia mau ngebunuh aku gitu. Nah disitulah makanya efeknya tuh jadi jauh lebih berat.
Lalu ada dukungan sosial. Korban dengan dukungan keluarga dan lingkungan yang kuat biasanya lebih cepat pulih. Karena sebenarnya obat terbaik itu adalah lingkungan kita sendiri. Jadi mau kita ke psikiater lah atau berobat lah, tapi kalau lingkungan kita sendiri nggak mendukung akan kesehatan kita juga percuma gitu. Jadi sebenarnya tuh faktor lingkungan ini atau dukungan sosial ini tuh berdampak sangat besar terhadap kesehatan, terutama kesehatan mental. Lalu ada kepribadian korban. Nah, karakter dan daya tahan mental juga mempengaruhi pemulihan karena setiap orang tuh punya kekuatan mentalnya masing-masing yang tidak bisa disamaratakan gitu. Ada mungkin orang yang udah terkena kejahatan tapi dia cepat pulih karena dia orangnya tegar dan segera mau move on gitulah istilahnya. Ada juga yang terus-terusan terpuruk, menyesal, terus mengingat masa lalu gitu juga ada. Itu jadi kepribadian korban itu juga sebenarnya itu mempengaruhi di sini. Dan saya akan memberikan satu contoh. Ini tuh ada di Indonesia, adalah korban kekerasan seksual. Seperti kasus revenge porn atau pelecehan di ruang publik. Ya, ini zaman sekarang sih udah sering lah ya. Contoh kayak yang begal payudara atau begal bokong gitu-gitulah. Banyak korban mengalami trauma mendalam hingga takut keluar rumah, sulit bersosialisasi dan kehilangan rasa percaya diri. Karena dia jadi takut untuk keluar atau bersosial dikarenakan takut akan terjadi hal yang sama. Kasihan juga sih. Ramli Atmasasmita menegaskan bahwa efek psikologis korban ini tidak hanya dialami oleh korban langsung, tetapi juga bisa merembet pada keluarga korban. Misalnya, orang tua korban merasa bersalah, atau pasangan korban mengalami tekanan sosial dan emosional. Gitu. Jadi semisal anaknya dia apa-apain, pasti orang tuanya akan merasa bersalah kayak, ya ampun aku gak bisa melindungi anakku. Atau misal istrinya dilecehkan gitu, pasti suaminya juga istilahnya dibully kan, kayak, ih kok bisa istrimu dilecehkan. Nah, ya kayak gitulah. Jadi dampak dari kejahatan ini tuh bukan hanya terhadap si korbannya, tapi juga bisa mempengaruhi keluarga dan juga pasangan kita sendiri. Bahkan teman-teman kita juga bisa ikut kena. Oleh karena itu, viktimologi mendorong adanya layanan pemulihan psikologis bagi korban, seperti konseling pasca kejahatan, pendampingan oleh psikolog forensik, dan pelibatan lembaga seperti LPSK. LPSK itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan rasa aman selama proses hukum. Pendekatan psikologis ini sejalan dengan prinsip restoratif justice, yaitu keadilan yang berupaya memulihkan bukan hanya menghukum. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan kondisi mental korban sedekat mungkin seperti sebelum kejahatan terjadi. Jadi hukum itu tuh memang bukan serta-merta hanya untuk menghukum pelaku. Karena meskipun pelakunya udah dihukum, tapi kalau keadaan si korban itu tidak kembali seperti semula, kan juga percuma gitu. Jadi harapannya adalah supaya korban ini bisa segera pulih ke kondisi keadaan normalnya, entah itu dari segi sosial, dari segi psikologis, maupun dari segi ekonominya. Baik, sekira udah cukup ya untuk topik yang itu ya. Selanjutnya kita masuk ke aspek sosial korban. Di aspek ini membahas bagaimana masyarakat memperlakukan korban serta bagaimana posisi sosial korban berubah setelah mengalami kejahatan. Ramli Atmasasmita menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya menimbulkan luka pribadi tetapi juga mengguncang struktur sosial. Korban seringkali menghadapi stigma, diskriminasi, bahkan pengucilan. Fenomena ini disebut secondary victimization, yaitu korbanisasi ulang oleh masyarakat atau lembaga negara. Artinya, setelah menjadi korban kejahatan, seseorang bisa kembali menjadi korban karena perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum atau lingkungan sosialnya. Contohnya nih, korban pemerkosaan seringkali tidak berani melapor karena takut disalahkan atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Kan aneh ya.
Gara-gara kita memperduliin stigma-stigma sosial yang belum tentu tahu kondisi kita jadi takut untuk melapor dan mendapatkan keadilan. Jadi kita sebagai netizen atau sebagai keluarga itu juga harus mendukung kalau memang di sekitar kita tuh terdapat korban-korban seperti itu, bukannya malah mencaci maki atau merendahkan, karena kasihan korbannya. Apalagi di media sosial, korban juga kerap menjadi sasaran cyberbullying, dituduh mencari perhatian atau tidak menjaga diri. Lagian siapa sih yang mau diperkosa? Emang netizen ini kadang agak-agak. Hal ini yang oleh victimologi dikritik sebagai budaya victim blaming, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban atas kejahatan yang menimpanya. Apalagi tuh kalau pelakunya itu misal good looking atau orang terpandang gitu, pasti banyak malah yang ngebela si pelaku daripada si korban. Miris memang. Dalam aspek sosial, Romli Atmasasmita membagi perhatian menjadi 3 hal utama. Yang pertama tuh ada stigma sosial, yaitu pandangan negatif masyarakat terhadap korban. Misalnya, korban HIV atau AIDS yang dianggap pantas menerima akibatnya. Stigma ini membuat korban semakin terpuruk dan terisolasi dari masyarakat. Yang kedua ada dukungan sosial, berupa penerimaan, empati, dan bantuan moral dari keluarga, teman, maupun lembaga sosial. Dukungan sosial terbukti mempercepat proses penyembuhan trauma korban dan meningkatkan keberanian mereka menempuh jalur hukum. Lalu yang ketiga itu ada reintegrasi sosial, yaitu proses mengembalikan korban ke dalam kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi. Negara melalui lembaga sosial dan peradilan wajib memastikan bahwa korban dapat kembali berfungsi secara sosial, memperoleh kepercayaan masyarakat, serta tidak terus hidup di dalam ketakutan. Dalam konteks Indonesia nih, berbagai lembaga telah berperan mendukung aspek sosial korban, seperti Komnas Perempuan, P2TP2A, dan LPSK. Namun, sayangnya masih banyak tantangan dalam membangun budaya yang empatik dan ramah terhadap korban. Karena ya gimana, karena meskipun banyak lembaga sebenarnya, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri itu tidak aware, tidak knowledge tentang dampak-dampak dari lingkungan sekitar tuh juga susah. Jadi memang harus ada dukungan dari masyarakat atau lingkungan di sekitarnya, bahwasannya kita tuh harus mensupport korban supaya tidak terus-menerus terpuruk di dalam masa lalunya, seperti itu. Victimologi mengajarkan bahwa keadilan tidak bisa terwujud tanpa partisipasi dari masyarakat dalam mendukung korban. Artinya setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menghakimi korban, tetapi membantu mereka mendapatkan kembali harga diri dan rasa aman. Nah, itu dia poinnya. Aspek ketiga yang dibahas dalam ruang lingkup victimologi adalah aspek ekonomi korban. Kejahatan sering menimbulkan kerugian ekonomi yang serius bagi korban. Korban pencurian kehilangan harta benda, korban penganiayaan kehilangan penghasilan karena tidak bisa bekerja, dan korban kekerasan seksual harus menanggung biaya besar untuk pengobatan dan rehabilitasi. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa kerugian korban dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama itu adalah kerugian langsung atau direct loss, yaitu kerugian yang secara langsung ditimbulkan oleh kejahatan seperti kehilangan uang, barang, atau biaya pengobatan. Yang kedua itu ada kerugian tidak langsung atau indirect loss, yaitu kerugian jangka panjang seperti kehilangan pekerjaan, menurunnya produktivitas, atau biaya psikologis akibat trauma. Ya, gampang lah ya bedainnya ya. Kalau kerugian langsung itu kerugiannya itu langsung nampak, seperti uang kita jadi habis buat berobat, atau barang-barang yang udah kita beli dicuri jadi hilang. Sementara kalau kerugian tidak langsung ini tuh dia tuh dampaknya itu jangka panjang, tidak langsung terlihat. Seperti itu, misal orang trauma, dia jadi malas keluar rumah, takut kerja, kan dia akan menurun secara ekonomi juga. Produktivitasnya juga akan ikut menurun. Sebagai contoh nih, kasih contoh deh. Seorang korban penganiayaan berat yang mengalami cacat permanen dan akan kehilangan kemampuan untuk bekerja. Secara ekonomi, ini bukan hanya kerugian ke pribadi, tapi kerugian juga bagi keluarga dan masyarakat karena produktivitasnya berkurang.
Sayangnya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal dalam memberikan kompensasi ekonomi kepada korban. Selama ini, fokus peradilan pidana di Indonesia tuh hanya menghukum pelaku, bukan memulihkan kerugian korban. Beda kayak di sistem peradilan perdata ya. Namun, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 31 Tahun 2014, hak-hak korban mulai diakui secara eksplisit, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan restitusi, yaitu ganti rugi dari pelaku, kompensasi ganti rugi dari negara, khususnya untuk korban pelanggaran HAM berat, dan bantuan berupa biaya pengobatan, rehabilitasi psikologi, dan pendampingan hukum. Namun, implementasinya itu masih terbatas. Banyak korban yang tidak tahu bagaimana mengajukan permohonan restitusi, dan aparat penegak hukum sering tidak memfasilitasi mekanisme itu. Karena itu, viktimologi menekankan pentingnya pendekatan ekonomi terhadap korban sebagai bagian dari restoratif justice. Tujuannya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memulihkan kesejahteraan korban agar mereka dapat kembali hidup mandiri. Sebagai contoh, di beberapa negara maju seperti Belanda dan Jepang telah dibentuk Victim Compensation Fund, yaitu dana publik yang secara langsung menanggung biaya pemulihan korban kejahatan. Konsep serupa ini mulai diterapkan di Indonesia, tapi masih memerlukan penguatan regulasi dan anggaran. Iyalah, anggarannya kan habis buat DPR. Oke. Baik, jadi kesimpulannya adalah ruang lingkup viktimologi sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita mencakup 3 dimensi utama, yaitu aspek psikologi korban yang menekankan perlunya pemulihan mental dan emosional korban. Yang kedua ada aspek sosial korban yang menyoroti stigma, dukungan sosial, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Dan aspek ekonomi korban yang menekankan pentingnya kompensasi dan bantuan finansial bagi bagian dari keadilan restoratif. Ketiga aspek ini sering saling berkaitan dan membentuk suatu pendekatan yang komprehensif dan dalam memahami penderitaan korban. Korban tidak hanya kehilangan harta atau luka fisik, tetapi juga mengalami penderitaan batin, kehilangan status sosial, dan kerugian ekonomi yang kompleks. Melalui viktimologi, kita diingatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Viktimologi menggeser paradigma hukum pidana dari offender oriented menjadi victim centered, di mana kesejahteraan dan martabat korban menjadi tujuan utama. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai ruang lingkup viktimologi, aspek psikologi, sosial, dan ekonomi korban yang bersumber dari buku karya Prof. Dr. Ramli Atmasasmita, SH LLM, terbitan tahun 2019 oleh Prenada Media Group. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita bahwa keadilan tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga tetap harus berpihak kepada korban. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.